warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tugas proyek mata kuliah bahan tambahan pangan dan regulasi pangan. Kami akan membuat suatu produk pangan dengan penambahan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Alfida dengan NIM 444220067. Adapun teman-teman saya yaitu perkenalkan, nama saya Angelina Sonopurba dengan NIM 444220026. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 444422068. Perkenalkan, saya Jari Agustia dengan NIM 444220078. Perkenalkan, nama saya Arif Joto dengan NIM 444422106. Selamat menonton. BTP atau bahan tambahan pangan adalah zat yang ditambahkan ke makanan dengan tujuan tertentu selama proses produksi, pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan. Bahan tambahan pangan biasanya digunakan untuk tujuan teknis dalam produksi makanan, seperti untuk meningkatkan keamanan, daya tahan, penampilan, tekstur, atau rasa makanan. BTP juga bisa digunakan untuk tujuan nutrisi, seperti memperkaya makanan dengan vitamin atau mineral tertentu. Beberapa contoh BTP termasuk pengawet, pewarna, pemanis, pengental, pengemulsi, penstabil, antioksidan, penambah rasa, penambah tekstur, dan penguat rasa. Semua bahan tambahan pangan harus disetujui oleh Badan POM dan harus digunakan dalam batas-batas yang ditentukan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Alat yang digunakan adalah wadah plastik, spatula, sendok, centong, dan teflon. Tepung terigu 1/4 kg, 2 butir telur, gula pasir 1/4 kg, 2 buah margarin saset, pewarna makanan merah rose, susu UHT full cream, dan whipped cream. Tahap pertama adalah panaskan margarin hingga meleleh. Lalu masukkan 2 butir telur ke dalam wadah plastik yang sudah disiapkan. Kemudian tambahkan tepung terigu. Setelah itu aduk hingga merata. Setelah adonan tercampur, tambahkan gula pasir. Sembari diaduk, tambahkan susu UHT full cream. Setelah itu, tambahkan margarin yang sudah dipanaskan. Bagi adonan ke dalam 2 wadah untuk membantu membandingkan perbedaan dengan penambahan BTP pewarna dan tidak. Bahan tambahan pangan yang digunakan pada proyek ini termasuk dalam golongan pewarna. Pewarna sendiri merupakan bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna sintetis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Nah, jenis pewarna yang digunakan pada pembuatan crepes roll ini adalah pewarna sintetis dengan merek kupu-kupu. Di dalam pewarna tersebut terdapat 2 jenis bahan tambahan pangan yang sesuai dalam BPOM nomor 11 tahun 2019, yaitu propilen glikol sebagai pembawa atau karir dan eritrosin CI sebagai pewarna sintetisnya. Untuk propilen glikol sebagai pembawa ini memiliki nilai ADI sebesar 0-25 mg per kilogram berat badan, sedangkan batas maksimum untuk penambahan warna pada crepes roll ini yang masuk ke dalam kategori pangan 07.2.1 yaitu sebesar 2000 mg per kilogram. Sedangkan eritrosin CI memiliki nilai ADI sebesar 0-0,1 mg per kilogram berat badan dengan batas maksimum penambahan warna dalam pembuatan crepes roll yang termasuk ke dalam kategori pangan 07.2.3 adalah sebesar 20 mg per kilogram. Langkah berikutnya, tuangkan adonan di atas teflon dengan menggunakan api kecil. Tunggu dan diamkan adonan hingga mengering dan matang. Lakukan hal yang serupa pada adonan yang tidak diberi penambahan BTP pewarna. Lakukan hal yang sama ini hingga adonan habis.
Pertama, masukkan bubuk whipped cream instan. Setelah itu, tambahkan gula pasir, kemudian tambahkan air secukupnya. Terakhir, aduk hingga merata dan sampai membentuk whipped cream. Setelah whipped cream siap digunakan, susun whipped cream sebagai isian dari crepes roll. Selanjutnya, gulung adonan secara perlahan hingga membentuk crepes roll seperti pada video. Lakukan hal yang serupa pada adonan dengan penambahan BTP pewarna dan pada adonan yang tidak menggunakan BTP pewarna. Terakhir, potong crepes roll menjadi 3 bagian untuk memudahkan saat dinikmati. Selanjutnya adalah karakteristik organoleptik produk crepes roll dengan penambahan BTP yaitu pewarna sintetis dengan merek yang digunakan adalah kupu-kupu yaitu warna merah rose. Karakteristik yang pertama adalah warna dengan penambahan BTP pewarna yaitu warna rose, di mana warna yang dihasilkan lebih cerah dan menarik atau memiliki warna pink tua sehingga memungkinkan menggugah selera pencicip. Sedangkan crepes roll yang tidak menambahkan BTP memiliki warna kuning pucat atau warna yang dihasilkan dari pencampuran kuning telur itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu penampakan. Dari kedua produk itu tidak ada bedanya atau yang membedakan adalah segi warna. Begitu pula dengan rasa dan tekstur. Dari kedua produk dengan adanya atau tidak adanya penambahan BTP itu tidak akan memengaruhi produk crepes roll dikarenakan rasa dari adonan itu sendiri, dari gula pasir dan tekstur yang dihasilkan adalah kenyal atau lembut. Kesimpulannya yaitu, penggunaan bahan tambahan pangan, khususnya seperti pewarna makanan, dapat mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap kesehatan, di mana BTP yang digunakan dengan baik dan benar dapat menguntungkan, seperti memperlambat proses pembusukan, meningkatkan nilai gizi dan kualitas makanan. Namun, jika penggunaan BTP tidak tepat dan melebihi batas maksimum yang diizinkan, maka dapat menimbulkan efek samping negatif bagi kesehatan. Untuk mengurangi resiko negatif dari penggunaan BTP, maka pengguna harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu perhatikan jenis BTP yang akan digunakan. Yang kedua, memperhatikan batas maksimum penggunaan, di mana setiap jenis BTP memiliki batas maksimum penggunaan yang diizinkan dalam produk pangan tertentu. Yang kedua, perhatikan acceptable daily intake atau ADI, di mana setiap BTP memiliki nilai ADI yang berbeda, yang menunjukkan jumlah maksimum BTP yang bisa diterima oleh tubuh setiap harinya saat dikonsumsi. Yang terakhir yaitu perhatikan ketentuan perundang-undangan, di mana dalam penggunaan BTP harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan, seperti ketentuan mengenai cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan cemaran kimia.